Halo teman-teman, kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau komentar teman-teman di YouTube-nya gua ya mengenai kasusnya Leoni kemarin yang mempermasalahkan masalah pajak warisan ya. Gara-gara gua salah bikin video itu, maka gua akan menebus kesalahan gua dengan membacakan semua komentar teman-teman. Tetapi kayaknya banyak banget ini teman-teman ya. Mohon maaf ya. Jadi di video tersebut gue mengatakan bahwa Leoni membayar PPh 2,5% atas warisan yang seharusnya nggak usah dibayar. Tetapi ternyata setelah diklarifikasi yang benar adalah dia tidak membayar PPh ya. Yang dia bayar adalah BPHTB yang harusnya 5% tetapi dapat diskon setengah harga menjadi 2,5%. Kira-kira seperti itu yang terjadi. Oke. Eh, kita langsung menjawab ya, teman-teman semua, Bapak Muhammad, di mana link download keterangan tertulisnya itu ya. Saya baca-baca itu keterangan tertulis juga ada revisi-revisi. Yes, betul ya. Em, ada di ini, ada di deskripsi dari video ini, Pak. Ya, gua kasih linknya ya, link di Google Drive. Oke. Atau di Google juga banyak kok eh, filenya ya. Bertebaran di Google juga banyak kok. Oke. Bapak Yusak, bagaimana kalau WP perorangan yang sudah PKP menjual rumahnya atau mobilnya atau hartanya wajib membayar PPN 11% kah? Nah, seharusnya tidak. Tidak perlu bayar PPN karena jual rumah mobil itu adalah tidak dalam rangka kegiatan usaha. Gitu ya. Dalam prakteknya, itu banyak petugas pajak suruh bayar PPN ya, tetapi seharusnya nggak perlu teman-teman ya. Berarti termasuk tanah dan sawah ya Bang? Maaf izin nanya sama saya orang awam. Mengenai apa ini? Mengenai apa nih? Tanah dan sawah? Eh, jika ada sertifikatnya, nah maka terjadi balik nama. Nah, maka berlaku tuh. Berlaku PPH-TB dan BPH-TB ya. Kemudian Ibu Indah Pangestu. Emang gitu, walau kita tahu tak ada pajak warisan, tapi memang saat urus surat balik nama kena biaya seperti yang dialami Leoni. Terjadi juga padaku. Jadi harus gimana dong caranya supaya bisa balik nama warisan tanpa biaya? Nah, gue copy lagi teman-teman ya. Gue copy lagi informasi yang sebelumnya bahwa ada dua jenis uang yang perlu dibayar ketika terjadi balik nama sertifikat rumah ya. Satu PPHTB, yang kedua adalah BPHTB. PPH ini pajak 2,5%, ini gratis apabila hibah atau warisan. BPHTB ini bukan pajak ya, ini adalah bea balik nama 5%, ini wajib bayar walaupun warisan. Dalam kasus Leoni, dia bayar BPHTB saja ya, tidak bayar PPH. Yang BPHTB 5% itu dia dapat keringanan 50% menjadi 2,5%. Itu yang terjadi yang gue pahami. Teman-teman ya, silahkan cek langsung ke Leoninya kalau emang bisa akses ke dia ya. Gue sih tidak kenal dia. Dia tidak kenal gue maksudnya. Oke. Bapak Irwin 2290. Lah, saya ngurus balik nama sertifikat warisan di notaris malah kena pajak double. Wow. Pertama kena 2,5 juta pajak waris, kemudian pajak balik nama 29 juta dan biaya lain-lain 22 juta. Katanya itu sudah aturannya. Gimana tuh Min? Waduh. Waduh, minta detailnya ya ke notaris atau pihak BPN atau KPP-nya ya. Detail apa saja eh, jenis pajak yang dibayar. Jadi jenisnya apa, pasal berapa gitu ya. Jangan sampai diperas atau dikerjain sama oknum ya. Oh begitu, kebetulan kita mau urus itu juga. Makasih infonya. Oke, Bapak Omiu Miu O. Kalau warisan dari kakak kepada adik atau tante ke keponakan, apa juga nggak ada pajak apapun. Sama ya, gua akan pastikan di sini ya. Intinya sama, PPh-nya gratis, BPHTB-nya itu bayar. Oke, Bos. Bagaimana tadi penjelasan jika IR orang tua tidak menulis warisan? Apakah dengan akta lahir dan kopi kakak orang tua bukan bukti anak tersebut, dan kopi kakak orang tua bukan bukti anak tersebut sebagai ahli waris?
Bisa kok pakai akta lahir atau KK ya, diurus oleh notaris ya untuk surat pernyataan warisan. Itu bisa ya, bisa. Dan sekarang ada aturan jika akan dijual kepada eksternal harus turun balik nama ke ahli waris dahulu baru bisa dijual atau balik nama ke pembeli eksternal. Nah, ini yang seharusnya tidak perlu ya. Sehingga kan terjadi dua kali proses nih. Dibalik nama kepada ahli waris dahulu baru balik nama kepada si pembeli. Itu kan nggak masuk logika gitu loh. Itu kan mempersulit warga masyarakat, membuat kita mesti bayar pajak double dua kali. Jadi tanah warisan jika akan dijual akan terkena dua kali BPHTB dan satu kali PPh. Ini betul. Benar seperti itu, bro. Benar begitu ya. Benar begitu. Tapi memang tidak adil ya. Coba aja protes gitu. Minta BPN langsung saja balik nama kepada pihak pembeli gitu. Tanpa melalui jalur balik nama satu kali ke ahli waris. Ya, coba aja diajukan ya. Komplain aja ya. Kalau hibah gimana? Tolong jelaskan kok. Oke, gua ketik dulu ya yang hibah, gua pastekan di sini ya. Hibah prinsipnya sama seperti warisan. Hibah diberikan ketika orang tua masih hidup. Kalau sudah meninggal itu namanya warisan. Tapi hibah itu khusus dari orang tua ke anak kandung atau sebaliknya, supaya bebas pajak ya. Hibah yang diberikan dari bukan ortu atau anak kandung, maka itu kena pajak seperti biasa. Dan barang yang dihibahkan sebaiknya sudah dilapor di SPT Ortu Pemberi Hibah. Oke, seperti itu ya Ibu Evi. Ibu Mudri Rahayu. Tapi kalau ngurus ke notaris dan notarisnya minta untuk bayar pajak warisan gimana Pak? Tanya detail, tanyakan detailnya ya. Kemungkinan yang dimaksudkan oleh si notaris bukan pajak warisan, tetapi adalah BPHTB ya. Jadi ini bea balik nama. Bea balik nama 5%. Jadi notaris itu mungkin mempermudah bahasa supaya mudah dipahami namanya pajak warisan ya, tetapi sesungguhnya tidak ada pajak warisan. Nanya beneran dong kok. Jadi secara prakteknya 2,5% PPh bisa dihapus asal ada SKB PPh meskipun sulit. Kalau yang 5% BPH-TB gimana kok? Betul ya? Betul ya. PPh TB bisa gratis dengan syarat mengajukan SKB. BPH-TB tetap wajib bayar ya walaupun warisan. Itu bukan pajak, tetapi bea balik nama. Jadi semacam administrasi gitulah ya. Oke. Nah, terus kalau lewat notaris kena pajak waris gimana, Bang? Nggak ada ya, nggak ada pajak warisan. Coba tanya ke notaris, detailnya gimana? Itu jenis pajaknya apa? Ya, kemungkinan yang dimaksudkan notaris adalah BPHTB. Oke, kemungkinan begitu. Gue follow nih ya, makasih Pak Bu. Kak, kalau warisannya berupa rumah toko yang tokonya masih buat jualan ibunya, bagaimana? Kena pajak nggak? Oke, padahal penghasilan toko sudah sangat kembang kempis karena sangat sepi pembeli. Pembeli pada belanja online sekarang, sedangkan biaya pemeliharaan rumah pun si ahli waris nggak mampu untuk memperbaiki. Oke, jika dilakukan proses balik nama karena waris, maka PPh gratis. Nah, tetapi tetap wajib bayar BPHTB yang 5%. Solusi gimana? Solusi nggak usah dibalik nama ya. Biarin tetap atas nama almarhum gitu ya. Karena kan belum ada cash flow, belum ada cash flow untuk bayar BPHTB-nya. Lumayan loh 5% lumayan, Bos. Kalau 1 M 50 juta ya. Lumayan. Bukankah membuat akte waris itu bisa dilakukan setelah pewarisnya meninggal? Bisa kok, bisa ya. Betul bisa. Dan yang mengurus adalah anak-anak kandungnya karena saya melakukan hal tersebut terhadap warisan kedua orang tua. Betul bisa. Betul bisa. Jadi si Leoni itu sudah melakukan eh, apa namanya pengurusan
akte warisan ya, pengurusan penyataan waris ke notaris sudah betul ya. Jadi yang kasusnya Leoni itu sudah betul-betul sesuai hukum. Cuman gue yang salah persepsi ya, mohon maaf ya. Itulah Konoha. Jadi tidak ada lagi SKB PPH lagi ya Pak atas warisan. Jawabannya ada ya, masih ada. Masih ada. Namun kadang-kadang proses untuk mendapatkan SKB-nya agak dipersulit gitu ya. Begitu. Salam, minta tolong dong, saya harus kemana untuk urus hak waris karena belum dibagi, orang tua sudah meninggal. Ke notaris ya, ke notaris terdekat aja, terdekat dan terpercaya ya, dan dipercaya. Notaris yang ngurusin semua, nggak usah pusing. Terima kasih atas postingannya Dek GBU. Terima kasih Ibu sama-sama. Berarti selama ini DJP asal kasih komponen pajak tanpa public hearing dengan masyarakat. Mana ada public hearing ya? Mana ada public hearing? Hearing. Apa itu public hearing? Public hearing. Eh, yang ada hanyalah buzzer publik abal-abal ya, yang dikondisikan gitu ya, gitu. Tapi itu di negeri Konoha ya. Oke. Aduh. Kan proses untuk mengurus warisan di mana pemilik rumah masih hidup, bagaimana caranya? Hah? Kalau masih hidup, itu bukan warisan, tetapi namanya adalah hibah, ya. Proses balik nama dilakukan di notaris ya. Datang ke notaris saja untuk mengurus proses balik namanya. Saya juga kena 2 tahun yang lalu 80 jutaan, buset. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya bisa menuntut ke kantor pajak untuk mengembalikan uang saya? Nggak bisa lah, nggak usah lah. Nggak usah lah, habisin waktu aja. Saya nggak akan bisa balik duitnya. Sulit, 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 sulit. Gimana lu mau tuntut? Sulit, sulit ya. Kalau yang udah terlanjur bayar gimana ceritanya? Ya, relakan saja lah, relakan saja. Ya, anggap berdana gitu ya. Berdana kan boleh ya. Tak sempat masyarakat baca itu, Bos. Harusnya di kantor pajak dibuat besar-besar tulisannya biar pegawai dan masyarakat bisa baca. Ya, semoga ya. Bagaimana dengan hibah? Oke, gua ketik lagi nih ya. Hibah, gua pastekan di sini. Oke, prinsipnya hibah itu sama saja. Lanjut. Bagus nih penjelasannya, mencerahkan. Cuma akhirnya ya Undang-Undang UUD pemirsa ya. Oke. Bagaimana perubahan dari surat ahli waris kepada saham? Saya ahli waris ke saham. SHM. Saya mengurus sendiri tapi kok sulit banget tidak seperti di acuan pengurusan perubahan akte waris ke SHM. Ya, begitulah negeri Konoha ya. Konoha. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kan begitu? Mohon maaf ya. Begitulah ya di negeri Konoha. Kalau terjadi seperti ini, kemana harus mengadu? Aduh, bisa email ke pengaduan@pajak.go.id. Tetapi nggak usah berharap lah ya, omong kosong ya, sesama pejabat saling melindungi mereka itu. Saya balik nama 2 rumah, Sidoarjo dan Surabaya. Yang Surabaya hanya SPS. Sedangkan yang di Sidoarjo kena PNBP ya, penerima negara bukan pajak. Itu bedanya apa ya? Waduh, nggak paham juga. Saya cuman taunya PPHTB dan BPHTB. Iya sih, apa itu SPS dan PNBP kan banyak ya. Mungkin PNBP salah satunya itu ya. Nggak juga sih kayaknya. Nggak tahu juga lah. Coba cek detailnya langsung ke notaris ya. PMK dan Perdirjennya perlu dibawa uji materi. Boleh, siapa yang mau? Spill dong nama dirjennya. Dirjen Pajak yang baru dipecat kemarin namanya Suryo Utomo. Kemudian Dirjen Pajak baru saat ini yang namanya Bimo Wijayanto ya. Belum ada kabarnya sih Pak Bimo ini ya. Bu Sri Mulyani, aturan-aturan beliau ini terbaru tentang pajak warisan, pajak lagu dan lain-lain. Lalu aturan Sri Mulyani apakah bisa dihapus? Nggak bisa ya.
nggak mudah ya, harus diajukan uji materi ke Mahkamah Agung kalau mau dihapusnya. Sepertinya perlu di demo Menteri dan Dirjen Pajak, Bang. Eh dicontoh demo di Nepal. Oh, jangan ya, jangan. Ribut nanti. Iya, PPH tidak membayar pajak. Gimana dengan BPHTB? Tolong jelaskan di mana aturan BPHTB jika tidak bayar. Harus bayar ya BPHTB ya. Harus bayar BPHTB ya. Tetap harus bayar. Oke. Nah, gue kopikan lagi. Oke. Intinya, yang diwarisi harus tetap membayar untuk hal yang seharusnya tidak membayar ya, yang membuat aturan kurang waras. Oke. Ini oknum ya teman-teman ya. Kalau Leoni nggak begitu, mohon maaf nih ya. Kasusnya Leoni tidak seperti itu, tetapi masuk gua kasus di tempat lain ya, oknum-oknum ya. Betul Bang, setuju, sangat mengedukasi. Oke, terima kasih. Kenapa pewaris harus bayar BPHTB? Kan sudah jelas warisan bukan jual beli dan ada surat keterangan hibah atau hal waris. Nah, mengacu ke aturan hukum ya. PPH bisa gratis karena memang hukumnya ngomong begitu. Gitu ya. Sedangkan BPHTB eh, di aturan hukumnya itu tidak bisa gratis gitu. Walaupun warisan. Jadi tidak ada keterangan di aturan hukum BPHTB itu bisa gratis jika warisan gitu ya, tidak ada. Ya. BPHTB itu bukan PPH ya, bukan pajak. Jadi itu peraturan gubernur. Gubernur yang mengatur BPHTB. Sekarang tolong dibuka pajak mobil atau STNK. Mereka masih bikin harga mobil tinggi agar pajaknya tinggi. Oh gitu ya. Padahal mobilnya sudah 10 tahun. Harga pasar jual sudah jauh di bawah Samsat. Sudah kubayar 5 tahun ini. Mobil mau dijual berapa agar laku? Oh gitu. Oke. Ya inilah komplainan masyarakat ya. Terus gimana bos pada kenyataannya bayar namanya katanya pajak waris. Coba tanyain agen properti yang praktekkan tiap saat. Ayo luruskan dong. Iya, tolong dong agen properti sama notaris diubah dong narasinya ya. Tetapi gua rasa memang agen properti dan notaris itu hanya mempermudah saja ya. Mempermudah supaya masyarakat nggak bingung. Dibilang aja pajak warisan gitu ya. Padahal bukan. Tetapi ya supaya ini bahasa komunikasi doang sebenarnya. BPHTB Bang, bukan PPH ya. Anda mau edukasi pajak loh. Yes. Yes, mohon maaf. Salah persepsi waktu itu ya. Leoni ternyata yang dia bayar adalah BPHTB ya, bukan PPH. Bahas lagi dong Menkeu yang narsis yang bla 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 itu ada ya, sudah ada di YouTube gue yang lain yang judulnya setiap hari ya, tiap hari day one, day two, day three, day four, setiap hari gua ulas Bapak Menteri ya. Kalau ini warisan, orang tua sudah meninggal. Tetapi kalau orang tua belum meninggal, hanya ganti namanya gimana? Hibah pun kena pajak. Belum meninggal. Kalau belum meninggal namanya hibah ya. Kalau belum meninggal namanya hibah ya. Hibah pun kena pajak seperti orang jual beli. Hibah tidak kena pajak jika dari ortu kepada anak kandung ya. Nah, padahal ini hanya pengalian hak dari ortu ke anak ataupun sebaliknya kalau anak mau dikembalikan ke ortu apa kena pajak juga? Tidak ya, hibah tidak kena pajak jika dari ortu kepada anak kandung atau sebaliknya. Namun tetap wajib bayar BPHTB ya. Nah, itu bea balik nama, bukan pajak ya. Bapak main-main saja. Di lapangan, nggak gitu, Kak. Kita harus bikin SKB bebas pajak ya. Saya harus ngurus ini. Bahkan jika harta waris ini tidak tercantum dalam daftar harta di akun pajak, maka SKB-nya nggak keluar. Nah, ini nih, oknum ini ya, oknum petugas pajak. Tidak ada syarat tersebut ya. Di undang-undang tidak ada syarat yang namanya SKB hanya bisa terbit apabila harta sudah dilaporkan di pewaris. Itu tidak ada pasal tersebut. Pasal itu diciptakan oleh oknum petugas pajak, ya, bukan sesuai hukum. PPh final iya, kalau petani orang kebanyakan masa punya akun pajak gimana? Oke, ya begitulah ya. Syukur alhamdulillah suami sedang ngurus sertifikat rumah warisan. Oke, Bapak Edi Pranoto. Penjelasan masih terlalu panjang, Bang. Saya dulu diwajibkan bayar pajak warisan tanah dan bangunan dari orang tua kandung, bayar di 2 kantor. Wow.
BPKAD, dan KPP. Bang, kok komplain hanya saat Leoni protes saat kena pajak waris? Kalau mau bela rakyat ya semua, jangan hanya komplain untuk wajib pajaknya Leoni. Saya sering sih, saya sering sih buat konten kritik kepada pejabat pajak ya. Tinggal lihat di YouTube gue ya, seberapa banyak gue mengkritik ya. Bapak Bulan Air. Menit ke 10.15 sampai dengan menit 15, gue yakin tuh menteri nggak pernah paham dan nggak pernah tahu sampai ke soal peraturan-peraturan perintilan akal-akalan yang sengaja dibuat untuk pada akhirnya memaksa masyarakat yang nggak paham ya, yang buta hukum, mau nggak mau jadi bayar pajak yang seharusnya nggak harus dibayarnya. Inilah kelemahan penyelenggaraan pemerintahan kita ya. Seorang menteri atau pejabat belum tentu paham sampai ke bawah terkait persoalan-persoalan seputar lembaga yang dipimpinnya. Dan sekaligus ini memperlihatkan juga kepada kita potensi lemahnya fungsi pengawasan atasan kepada bawahan yang bisa membuka peluang korupsi maupun kebocoran-kebocoran anggaran. Wow, mantap. Bapak Muklas. Tetapi ada konsultan pajak yang ngomong bahwa SKB nggak bisa terbit kalau orang tua kita selama hidup tidak melaporkan harta tanah bangunan di SPT itu. Itu gimana, Bos? Jadi was-was kalau akan urus SKB PPH. Itu konsultan pajak goblok ya, goblok gitu ya. Tanyakan ke KP itu, apa dasar hukumnya? Memang ada dasar hukumnya yang mengatakan bahwa SKB nggak bisa terbit apabila harta itu belum dilaporkan di SPT pewaris. Ada nggak? Kalau ada, potong leher gua ya. Tidak ada, teman-teman ya. Itu konsultan pajak goblok ya. Tetapi di negeri Konoha ya. Kalau di Indonesia, konsultan pajak pada bagus-bagus semua ya. Oke. Bapak Papa, negeri Konoha itu di mana, bro? Kalau bukan Indonesia, ngapain dipostingin ya? Di sebelah kirinya kutub utara ya. Nah, gitu ya. Coba dong bahas susahnya pengurusan PBG biar semua rakyat juga tahu. Apa tuh PBG? PBG itu apa ya? Kenapa yang 5% juga bayar? Harusnya tidak ada pajak apapun ya. Yang 5% itu BPHTB, itu bukan pajak. Itu adalah pembayaran kepada Pemda setempat. Nah, kalaupun mau dikenai biaya, biaya administrasi saja untuk penggantian dokumen pertanahan terkait. Kenapa harus persentase dari harga objek pajak? Setuju ya, setuju. Siapa yang mau mengajukan JR ke Mahkamah Agung? Mau dibatalkan itu keputusan gubernurnya? Siapa yang mau? Tapi kok tukang pajak terima-terima aja uangnya? Ya diterimalah, kan dia dapat KPI. Semoga banyak warga masyarakat yang kritis seperti Leoni supaya negara ini hati-hati buat aturan dan berhadapan dengan masyarakat. Thanks Leoni. Oke, terima kasih Bu Esi Leoni ya. Jadi menyesalkan kemarin tidak seperti Nepal. Wah kakak-kakak. Waduh, jangan deh, jangan kayak Nepal ya. Gue sih nggak habis pikir ya. Kok bisa menteri ditelanjangin gitu? Itu sih terlalu terlalu ekstrim ya. Terus DJP nerbitin surat KT 15 buat apa? Kagak ngaruh, tetap aja bayar pajak. Ya, biar keren aja, biar keren saja ya, supaya kelihatan merespon gitu ya, merespon keributan di masyarakat gitu ya, gitu, biar keren aja. Indojaya kayaknya harus sering-sering demo buat ubah aturan-aturan yang memeras rakyat. Ya, siapa mau demo? Kalau orang kampung dapat warisan sawah, hasil panen sering merugi. Tidak mampu membayar pajak-pajak ini untuk balik nama. Akhirnya tidak mampu membuat akte tanah atas namanya. Bagaimana perlindungan negara? Waduh, sulit ya, sulit. Kalau rakyat jelata ya, sulit, 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 sulit. Minimal tanya ke teman atau keluarga pengacara. Oke, kalau ada keluarga pengacara, kalau nggak ada gimana? Selama ini emang ada pajak waris yang sangat memberatkan. Wow. Bukan salah paham, emang DJP sengaja enggak menyebarkan dan menjelaskan tentang pajak warisan kepada khalayak umum. Oke. Harusnya Leoni jangan bilang balik nama, tapi turun waris. Sudah betul kok, Leoni sudah betul ya. Gue yang salah persepsi karena gue pikir dia bayar PPH. Padahal dia hanya bayar BPHTB ya.
Tolong viralkan ini dan disampaikan kepada Menteri Keuangan saat ini. Oke, halo Pak Sadewa. Salah singkatan PPHTB pajak penghasilan. Tidak ada karena urusannya warisan yang ada BPHTB. Ini betul ya, bea perolehan hak atas tanah bangunan ya. Coba cek ke notaris deh. Karena yang bersangkutan memperoleh hak atas tanah bangunan warisan ya. Kecuali warisan itu dijual oleh ahli waris maka muncul PPHTB. Yes, betul. Maaf, saya yang salah persepsi kemarin ya. Mohon maaf ya, Bapak ya. Bapak Diako. BPHTB itu pajak daerah, jadi masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri sekitar 1-5%, jadi pasti dikenakan biayanya. Yes, itulah yang terjadi pada Leoni ya. Cuman tetapi banyak orang berpikir seharusnya gratis dong, balik nama doang, kan cuman paper doang, ganti-ganti ngeprint-ngeprint doang, harusnya cuman gratis lah 100.000 gitu ya. Nah itu yang diprotes oleh banyak orang ya. Bapak Suherman, sekedar saran segera perbaiki aturan pajak, jangan menunggu rakyat marah. Kemarahan rakyat yang dipicu oleh kezaliman pajak bisa bikin negeri ini ambruk. Oke, bukan Leoni yang salah paham kali. Orang yang bilang dia harus bayar pajak alias oknum yang bilang dia harus bayar pajak waris sebagai alasan yang harus dibasmi. Walah, aku aja dapat hibah rumah dan pekarangan juga bayar pajak. Oh gitu ya, oke. Bapak First Leo. Wah, wah, wah. Nggak kebayang kemungkinan masih banyaknya peraturan-peraturan pelaksanaan yang akal-akalan dari lembaga pajak. Harus ada screening dan penelitian detail terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan. Bentuk-bentuk peraturan turunan yang dibuat aparatur-aparatur baik yang terkait perpajakan dan di bidang lain dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang berpotensi bisa merugikan masyarakat. Tidak selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar dan tentunya hal tersebut tidak dipahami oleh masyarakat banyak. Kejadian ini menjadi bukti tata kelola penyelenggaraan pemerintahan begitu berantakan. Ternyata tidak berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Berarti parlemen atau lawmaker tidak luput dari potensi untuk kuasa mengoprek-oprek undang-undang dasar, undang-undang peraturan untuk kepentingan yang bukan untuk rakyat. Wow, lengkap sekali ya. Thank you, Pak. Satu objek multi pajak. Bapak Muhammad Kholik, ini yang juga kami rasakan di bulan Juli kemarin ya, sakit rasanya. Kami harus mengais-ngais uang puluhan juta untuk balik nama. Sakit hati rasanya sebagai rakyat kecil ya, tapi kita tak bisa apa-apa dan tidak tahu harus minta kemudahan kemana. Dengan terpaksa kami mengeluarkan biaya, sungguh sakit hati rasanya. Waduh, kasihan banget ya, kasihan banget. Harus revolusi nih, waduh jangan dong, jangan ya. Mestinya yang demo kemarin salah satu rumah yang dikunjungi adalah rumah Dirjen, dipaksa harta bendanya diwariskan kepada para pendemo. Dan kantor pajak wajib disantuni sama para pendemo ya. Mohon maaf nih, mohon maaf ya. Semua sebagian KPP sudah ditutup kain hitam ya. Jadi Anda tidak akan tahu itu adalah KPP ya. Bercanda ya guys ya. Kita bayar pajak buat bayar gaji PNS, malah ujung-ujungnya buat sulit rakyat. Ya begitu di negeri Konoha ya. Pejabat malah mempersulit rakyat, kan di Konoha banget itu. Awalnya kesel lihat anak menteri baru bilang Menkeu lama sebagai pegawai CIA. Ternyata emang bener nggak sih? Wais, hati-hati ya. Ibu Imli lah. Sama lagi kayak Leoni masalah gue dan keluarga juga gitu. Mau mecah surat dan balik nama ada pajak warisan dan butuh budget gede buat beresin. Jadinya sampai sekarang belum diberesin dan pajaknya tiap tahun dibayar dan makin mahal tiap tahun. Aduh, kasihan banget. PPHTB dan BPHTB dua hal yang berbeda ya. Kalau atas waris, PPh memang tidak ada. Ini betul. Kalau ganti nama, itu namanya BPh ya. Bea balik nama ya. BPHTB itu domainnya Pemda, bukan DJP. Kek Soima lagi nih salah sasaran. Oke, setuju ya. Menit ke 14.20, menurut Undang-Undang dan PP, BPHTB termasuk pajak daerah. Jadi bukan bea balik nama. Oh gitu ya. Tarif besaran BPHTB karena pewarisan sebesar 2,5% kalikan NJOP bla bla bla. Sedangkan tarif BPHTB karena jual beli adalah 5%. Oke, terima kasih Pak ya. Siap. Siap. Gitu ya. Jadi
Sebagian gua rasa nggak tahu ya apakah semua Pemda ya. Jadi ini Pemda ya, ini kebijakan Pemda nih yang 5% menjadi 2,5% ya gara-gara warisan. Terima kasih Leoni. Oke. Iya, PPh-nya tidak kena pajak, tetapi BPHTB-nya ini kita harus bayar pajak ya. Padahal kan orang tua kita sudah bayar pajak BPHTB saat beli rumah. Setuju, setuju, setuju ya. Berarti gaji pegawai Kemenkeu yang sudah dinaikkan Ibu Sri perlu kembali dinaikkan. Wow, gitu ya. Makasih Bang sudah mengedukasi rakyat tentang perpajakan dalam urusan waris ya. Pantes di demo nih Dijen Pajak ya. Bisanya nyusahin rakyat aja. Oh gitu. Oke. Kalau tidak salah, surat keterangan waris diterbitkan pasca meninggalnya pewaris. Ulang, surat keterangan waris diterbitkan pasca meninggalnya pewaris. Ya, betul, betul, betul. Untuk yang beragama Islam dikeluarkan oleh KUA. Untuk warga negara keturunan diurus di notaris. Mohon koreksi. Yes, betul ya, setuju. Setuju. Dinas terkait mempersulit kalau mau cepat ada uang pelicin. Oh, jangan, jangan, jangan ya. Ibu Sarang Lidi, kita harus berani bertanya mana aturannya balik nama warisan bayar pajak, perampok uang rakyat. Ya betul teman-teman ya. Jadi kita sebagai warga masyarakat juga mesti bertanya, mana sih aturannya? Kalau gue mesti bayar, mana aturan hukumnya gitu loh. Menurutku bukan Leoni salah persepsi Bang, tapi orang-orang tempat dia ngurus balik nama itu yang sengaja bikin dia salah persepsi ya, biar dia bayar 2,5% itu, walau sebetulnya nggak ada undang-undangnya. Oke. Undang-undang dibuat seribet mungkin ya supaya ada celah untuk korupsi, supaya orang yang kurang paham hukum bisa dimanfaatkan. Ya, begitulah negeri Konoha. Tetapi banyak notaris yang info seperti yang Leoni share. Kita harus bayar pajak balik nama ke semua nama anak-anak pewaris, kemudian bayar pajak lagi untuk balik ke nama perorangan. Ini yang berlaku saat ini di perpajakan. Kita ulang. Tapi banyak notaris yang info seperti yang Leoni share. Kita harus bayar pajak waris balik nama ke semua nama anak-anak pewaris, kemudian bayar pajak lagi untuk balik ke nama perorangan. Oke. Ya, intinya kalau warisan PPh-nya gratis ya. PPh gratis, tetapi BPHTB tetap bayar. Inilah dirjen yang memancing-mancing kemarahan masyarakat. Oke. Barusan semalam konsultasi ke notaris. Kurang lebih persis seperti Bapak ini jelaskan. Padahal saya hanya ingin pecah sertifikat dan balik nama dengan ukuran tanah doang ya. 10 kali 30 dikalkulasi kurang lebih 12 jutaan. Mana beli tanah yang dicicil-cicil, mampus sampai ngorbanin uang susu anak. Aduh, waduh, kasihan ya teman-teman ya. Salfok dengan suara Leoni sekarang yang berat. Hihihi, sudah kenyataan kena. Undang-undang kok kalah dari keterangan tertulis? Nah ini, kacau balaunya ini ya. Keterangan tertulis kok bisa melanggar undang-undang? Parah banget sih pejabat di negeri yang dimaksud ya, zalim, jahat, harta kalian nggak berkah dan semoga mendatangkan malapetaka untuk mereka sekeluarga. Jangan gitu juga ya. Yang keluarganya tidak pernah menasihati dan malah menikmati, amin. Semoga mereka yang menyulitkan orang lain, Allah persulit seluruh urusan hidupnya berkali-kali lipat. Waduh, memang orang pajak suka meras rakyat yang awam perpajakan. Fakta Indonesia mah begitu, kudu diviralkan ya. Ya karena kerja oknum ASN pajak tahu tahu makan gaji buta hanya ngisi daftar hadir. Mana ada pernah sosialisasi tentang pajak main hitung seenak udel. Departemen ini cocoknya dibubarkan dan pecat semua pegawainya. Ganti dengan orang baru yang jujur dan profesional. Masalahnya siapa yang jujur dan profesional yang mau kerja di KPP? Siapa yang mau? Ya. Gara-gara oknum pajak inilah rakyat kecil malas bayar pajak. Kita mau bayar pajak aja diputar-putar. Bagaimana mungkin wajib pajak mau berurusan dengan oknum ASN korup ini? Gara-gara mereka ini negara ini bisa kacau dan berontak karena kerja mereka tidak jelas. Waduh. Share SE sebanyak mungkin. Gitu dong, mulutnya sopan saya suka. Siapa yang sopan? Ini bukti bahwa mahasiswa yang nuntut kemarin tentang undang-undang perampasan aset nggak pernah mikir. Daripada itu undang-undang yang mereka tuntut kan lebih baik soalan begini yang mereka pikirkan. Oke. Oke teman-teman. Eh sepotong-sepotong dulu ya karena banyak banget ini komentarnya teman-teman ya. Mohon maaf belum bisa semuanya gua jawab. Pelan-pelan ya satu-satu kan gua usahakan jawab semuanya. Oke teman-teman, kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa, semoga terbantu.